Halo Sobat Statistik, kalian tahu nggak sih perbedaan statistika deskriptif dan statistika inferensial? Kalau mau tahu, yuk simak penjelasan berikut ini. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif berkaitan dengan penerapan metode statistika mengenai pengumpulan dan penyajian suatu gugus data, sehingga bisa memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya bisa menggambarkan atau menjelaskan karakteristik populasi. Yang termasuk ke dalam statistika deskriptif yaitu penyajian data. Penyajian data meliputi grafik, tabel, diagram, ukuran pemusatan yang terdiri dari mean, median, dan modus, dan ukuran penyebaran yang terdiri dari rank, simpangan baku, varians, kuartil, dan persentil. Contoh dari statistika deskriptif yaitu yang pertama dalam bentuk tabel. Pada tabel tersebut terdapat dua kolom, yaitu kolom jurusan dan frekuensi. Kemudian dari data tersebut dibuatkan suatu grafik, sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Lalu dari data tersebut dicari ukuran pemusatannya, yang terdiri dari mean atau rata-rata, yang mana didapatkan dari jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah data, modus atau nilai yang banyak muncul, dan median atau nilai tengah. Selanjutnya, statistika inferensial. Statistika inferensial berkaitan dengan penerapan metode-metode statistika untuk menarik dan mengkaji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Dengan menggunakan data sampel, kita bisa memberikan kesimpulan untuk suatu populasi. Statistika inferensial meliputi pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Pendugaan parameter, misalnya, seorang peneliti ingin mengestimasi rata-rata tinggi badan dari seluruh siswa di sebuah sekolah. Dia mengambil sampel acak dari populasi dan menggunakan rata-rata sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi dengan interval kepercayaan. Pengujian hipotesis, misalnya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan kolesterol antar responden di kelompok 1 dengan kelompok 2. Dengan demikian, dia merumuskan hipotesisnya sebagai berikut. H0 μ1 sama dengan μ2, tidak ada perbedaan kolesterol antar responden di kelompok 1 dengan kelompok 2. H1 μ1 tidak sama dengan μ2, ada perbedaan kolesterol antar responden di kelompok 1 dengan kelompok 2. Contoh statistika inferensial, misalnya, seorang manajer produksi ingin mengetahui apakah ada pengaruh pelatihan cara kerja terhadap produktivitas pekerja pabrik yang dipimpinnya. Produktivitas pekerja dihitung berdasarkan unit produk yang dihasilkan per hari. Untuk itu, manajer tersebut memilih 10 orang pekerja secara acak dan mengukur jumlah unit produk yang dihasilkan sebelum dan sesudah pelatihan. Banyaknya unit produk yang dihasilkan per hari sebelum dan sesudah pelatihan sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, apakah pelatihan yang telah diadakan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas pekerja dengan taraf nyata 5%? Nah, dari soal tersebut untuk penyelesaiannya yaitu melalui tahapan pengujian berikut ini. Yang pertama, rumusan hipotesis, yaitu H0 μ1 sama dengan μ2, artinya tidak ada peningkatan yang signifikan dalam produktivitas pekerja setelah pelatihan. Sedangkan H1 μ1 lebih dari μ2, artinya terdapat peningkatan yang signifikan dalam produktivitas pekerja setelah pelatihan. Yang kedua, ada taraf signifikan, yaitu 5% atau 0,05. Yang ketiga, statistik uji, yaitu menggunakan uji T. Karena di sini melakukan pengujiannya dengan software sehingga menghasilkan p-value 0,992. Kemudian yang keempat, kriteria uji, yaitu tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel, atau tolak H0 jika p-value kurang dari alfa, atau 0,05. Karena diperoleh hasil p-value 0,992 lebih dari alfa 0,05 sehingga terima H0. Yang kelima, kesimpulan. Berdasarkan taraf nyata 5%
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat peningkatan yang signifikan dalam produktivitas pekerja setelah pelatihan. Tujuan dari statistik pada dasarnya adalah melakukan deskriptif terhadap data sampel, kemudian melakukan inferensial terhadap populasi data berdasarkan pada informasi dari hasil deskriptif yang terkandung dalam sampel. Dengan demikian, dalam penggunaannya, kedua bagian statistika tersebut digunakan secara bersama-sama. Umumnya, dimulai dari statistika deskriptif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan statistika inferensial. Selanjutnya, kesimpulan dari statistika deskriptif dan inferensial. Yang pertama, pada statistika deskriptif yaitu digunakan untuk mengetahui karakteristik dari sampel, sedangkan statistika inferensial digunakan untuk membuat inferensia tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Yang kedua, pada statistika deskriptif tidak digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi secara keseluruhan, sedangkan pada statistika inferensial digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, pada statistika deskriptif, tidak ada pengujian hipotesis yang dilakukan pada statistik deskriptif. Sedangkan pada statistika inferensial, pengujian hipotesis merupakan salah satu teknik penting dalam statistik inferensial. Demikian penjelasan mengenai perbedaan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.